Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Mata itu upadana kita mengkalamutaman, membantu ayah dan ibu adalah berkah utama. Ini pimpinan Pujabakti memulihkan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Nah, tentunya kalau tidak sehat berarti tidak ada di sini. Bisa saja kita mungkin karena sakit jadi tidak bisa untuk datang bersama-sama di tempat ini. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya kembali meminta untuk mengisi sebulan pendalaman Dhamma, yang dimana pada kesempatan malam hari ini merupakan malam yang terakhir ya, malam yang terakhir sebulan pendalaman Dhamma, yang kemudian nanti lusa kita sudah merayakan Trisuci Waisak. Nah, Trisuci Waisak ini, kira-kira perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian gimana? Gimana? Nah, senang ya? Senang, bahagia ya. Nah, tentunya ya karena memang kita merayakan Trisuci Waisak cuma satu kali di dalam satu tahun. Ya. Jadi ya semoga di Waisak tahun ini tentunya kita diberkahi ya. Berkah Waisak tentunya ya semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang hubungan orang tua dan anak, serta juga ada perenungan yang hendaknya kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di zaman dahulu ada sebuah kisah tentang seorang pemuda, yang dimana pemuda ini menendang kepala ibunya hingga berdarah. Jadi kisahnya sama seperti maling kundang ya. Pernah mendengar cerita maling kundang? Pernah ya? Yang dikutuk menjadi apa? Nah, kan tetapi ini beda. Nah, dikisahkan ada sepasang suami istri. Nah, mereka ini mempunyai anak laki-laki. Yang kemudian ketika anaknya masih kecil seperti itu, karena belum tahu apa-apa, ayahnya meninggal karena memang ayahnya ini seorang nelayan yang kemudian di tengah laut ya, meninggal karena ombak yang besar. Nah, kemudian ketika anaknya ini beranjak dewasa, ia ini ingin tahu sekali. Nah, karena di zaman itu apa yang dikerjakan oleh seorang ayah, anaknya mengikuti seperti itu. Nah, anaknya ini pengen tahu apa yang dikerjakan oleh ayahnya ketika ayahnya belum meninggal. Dia bertanya kepada ibu. Kemudian ibunya mengatakan bahwasanya ayahmu dulu adalah penjual lontong. Nah, ibunya terpaksa berbohong karena apa? Karena memang takut akan terjadi hal yang sama, ya. Karena memang ayahnya sebagai nelayan
Nah, tentunya anaknya juga seharusnya mengikuti sebagai nelayan. Namun, ibunya terpaksa berbohong karena takut kehilangan anaknya. Takut terjadi hal yang sama, hal yang serupa seperti ayahnya. Nah, kemudian anaknya mengikuti sebagai penjual lontong. Nah, ia menjadi penjual lontong, bisa dikatakan sukses. Banyak sekali pembelinya, banyak sekali orang yang suka seperti itu. Akan tetapi ada orang lain juga yang iri melihat anak ini sukses, pemuda ini sukses seperti itu. Yang kemudian orang lain mengatakan, sebenarnya ayahmu dulu adalah penjual emas. Nah, yang kemudian anak ini mengikuti apa yang orang lain ini katakan. Nah, mengikuti menjual emas, ya, beralih pekerjaan menjadi penjual emas. Begitu juga. Juga tinggal satu terima. Ya, begitu juga ketika anaknya menjual emas seperti itu, ia juga menjadi sukses. Banyak sekali yang membeli emas-emas yang ia jual seperti itu. Nah, akan tetapi ada orang lain juga mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya anaknya merupakan seorang nelayan. Sehingga anak ini bisa dikatakan kecewa kepada ibunya. Kecewa karena memang ibunya berbohong kepada dia, tidak jujur. Nah, karena memang kebohongan ini demi kebaikan dia. Di satu sisi memang ibunya ini tidak ingin kehilangan anaknya. Yang kemudian anaknya menjadi nelayan. Nah, pada suatu ketika, karena memang tadinya anak ini merupakan seorang penjual seperti itu, nah, ia ingin pergi menjual, menyeberangi pulau seperti itu. Nah, tetapi sebelum anak ini naik kapal seperti itu, nah, ibunya sempat menghentikan dia. Ibunya bisa dikatakan tidak mau hal yang terjadi sama seperti ayah. Nah, akan tetapi karena memang anaknya ini bisa dikatakan keras dan ngotot, tidak mau tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya, sehingga anak ini pun menendang kepala ibunya hingga berdarah. Nah, yang kemudian karena memang anak ini bisa dikatakan tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh ibunya, sehingga di tengah laut gelombang yang bisa dikatakan menghancurkan kapalnya. Ia tidak meninggal, akan tetapi ia terdampar di sebuah pulau yang seakan-akan penduduk ini bisa dikatakan menunggu kedatangan pemuda ini. Nah, memberikan kesenangan, pesta-pesta seperti itu. Nah, karena memang pemuda ini bisa dikatakan sudah merasa puas, ia pergi ke suatu tempat. Nah, ke suatu tempat yang dimana ia berdiri di sebuah gerbang yang sangat bagus sekali dan besar. Nah, kemudian ia masuk di gerbang tersebut, ia melihat juga ada orang lain di dalamnya yang bisa dikatakan orang tersebut di atas kepalanya ada roda api. Nah, jadi pemuda ini menahan roda api. Orang lain ini menahan roda api yang kemudian bertanya. Nah, si pemuda ini bertanya kepada orang itu, kenapa hal demikian bisa terjadi pada dirimu? Nah, orang tersebut mengatakan, inilah akibatnya jikalau kita durhaka kepada orang tua. Nah, oleh karena itu, karena memang pemuda ini datang yang bisa dikatakan secara tidak langsung menggantikan orang tersebut untuk bisa dikatakan menanggung karma yang ia perbuat. Nah, jadi di atas kepalanya ada roda api seperti itu. Nah, bisa dibayangkan betapa panasnya.
Nah, kemudian anak ini bertekad bahwasanya semoga tidak ada orang lain lagi yang durhaka kepada orang tua. Ya cukup sampai di dia saja yang durhaka kepada orang tua. Nah ini penting sekali buat anak-anak. Jangan sampai durhaka ya kepada orang tua. Nah, apalagi nanti ketika minta HP lah, misalkan ya, ini minta HP kemudian tidak diberikan oleh orang tua, ngamuk-ngamuk, mukul orang tua. Jangan sampai ya hal demikian terjadi. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, kemarin sebelum Samanera berangkat ke sini, Samanera menghadiri acara Wesak Pelajar Sekota Batam. Nah, ada anak kecil kelas 1 SD. Nah, dia ini bertanya kepada Banti. Waktu itu ada Banti Widiko yang ngasih seperti itu. Nah, anak ini bertanya, Banti, teman-teman saya main HP, saya sendiri nggak diberikan HP sama orang tua. Itu saya harus bagaimana, Banti? Nah, kira-kira bagi Bapak Ibu gimana tanggapannya? Bagus. Nah, di satu sisi, ya karena memang zaman seperti itu, kebanyakan sekarang, nah, ketika anak-anak misalkan nangis ya, dikasih HP, udah diam. Tetapi beda dengan anak yang bertanya tadi, dia selalu sabar, karena memang bisa dikatakan hal ini juga salah satu hal yang baik sekali yang dilakukan oleh orang tua, supaya anaknya ini bisa dikatakan untuk fokus seperti itu, fokus di dalam pengembangan diri. Akan ada kalanya, akan ada waktunya untuk diberikan HP seperti itu. Nah, akan tetapi kembali kepada orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anaknya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, begitu juga dengan orang tua, pasti menginginkan anak bisa dikatakan memberikan anak pendidikan yang bagus seperti itu. Di zaman saat ini yang tentunya bisa saja apa yang menjadi pekerjaan orang tua berbeda dengan apa yang diinginkan oleh anak seperti itu. Nah, berbeda dengan cerita tadi, cerita pemuda tersebut di zaman itu memang apa yang menjadi pekerjaan orang tua itulah yang akan dikerjakan oleh seorang anak. Namun di zaman saat ini pastinya berbeda apa yang menjadi keinginan anak. Kalau misalkan orang tua menjadi guru misalkan, nah anaknya juga pasti menginginkan seperti contoh ingin menjadi dokter misalkan ya. Nah berbeda cerita karena memang pentingnya orang tua ini memberikan pendidikan kepada anaknya supaya memang anaknya menjadi anak yang sukses ya. Nah di satu sisi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kenapa juga seharusnya ada timbal balik antara anak dan orang tua. Nah jadi beberapa hal yang menjadi bisa dikatakan karakter seorang anak kepada ibunya. Nah yang dimana ada 4 hal. Yang pertama Bapak Ibu dan saudari sekalian, ada seorang anak yang bisa dikatakan yang walaupun dia ini berbakti kepada orang tua, mau membantu orang tua, ketika apa yang dikatakan oleh orang tua nurut, tidak membantah seperti itu. Nah, bisa dikatakan berbakti kepada orang tua. Kemudian ketika orang tuanya meninggal seperti itu, ia tidak peduli. Karena memang ia ini yakin bahwasanya pasti orang tuanya meninggal dan kemudian terlahir di alam yang berbahagia. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika ada sanak keluarga yang meninggal, yakin tidak mereka akan terlahir di alam yang berbahagia? Kenapa yakin?
kita harus yakin jikalau memang keluarga kita ada yang meninggal yang kemudian semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, baru kita meyakinkan. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seperti apa yang sebenarnya katakan sebelumnya, yang walaupun di kehidupan ini selalu berbuat baik, belum tentu di kehidupan yang akan datang terlahir di alam yang berbahagia. Bisa saja di kehidupan berikutnya mereka ini menimpa perbuatan buruk yang dilakukan di masa lampau. Nah, jadi hal yang bisa membantu mereka yaitu keluarga yang masih ada, keluarga yang masih hidup. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara melimpahkan jasa. Ya, jadi tipe anak yang pertama ini yaitu yang walaupun berbakti kepada orang tua, akan tetapi ketika orang tua yang meninggal tidak peduli, ya, bahkan tidak mau bisa dikatakan ikut serta kremasi, ikut serta mengubur seperti itu, karena memang sudah yakin. Nah, karena juga belum tentu ya, belum tentu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada tipe anak yang ketika orang tuanya masih hidup, ia tidak mau berbakti kepada orang tua, selalu ngelawan, selalu membantah apa yang dikatakan orang tua. Akan tetapi ketika orang tuanya meninggal, seakan-akan adanya sebuah pesta. Nah, yang artinya ketika orang tuanya meninggal, merayakan acara besar-besaran, acara kematian besar-besaran seperti itu. Padahal ketika orang tuanya masih hidup, tidak mau berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang kedua, ya. Yang kedua ini ketika orang tua meninggal baru mau berbakti yang bisa dikatakan ada acara besar-besaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang ketiga ini yaitu ada tipe anak yang tidak mau sama sekali berbakti kepada orang tua, selalu melawan, selalu membantah. Yang kemudian ketika orang tuanya meninggal, sama sekali tidak peduli, bahkan tidak mau membantu ataupun ikut serta membacakan doa, ya, melimpahkan jasa seperti itu, tidak mau. Ini ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu anak yang dimana ketika orang tuanya berbakti, maksudnya ketika ada orang tuanya masih hidup, ia mau berbakti, membantu orang tua, kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya, kemudian ketika orang tuanya meninggal, ia mau membacakan parita, membacakan doa-doa, melimpahkan jasa seperti itu. Nah, pada intinya ia ini sangat tulus sayang kepada orang tua. Nah, dari keempat hal ini kira-kira di kehidupan saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sering melihat yang keberapa? Yang keempat ya, sering melihat yang keempat. Ya. Akan tetapi, kira-kira bagi Bapak Ibu, anaknya berbakti tidak? Ayo, mudah-mudahan. Yang mengatakan mudah-mudahan itu berarti belum pasti ya. Ya, jadi diajarin anaknya supaya bisa dikatakan melakukan hal-hal yang baik untuk membantu orang tua seperti itu. Kadang-kala anak di zaman saat ini sibuk sendiri, main HP ya, main apa ini saya disuruh selesai ya? Sudah berapa kali? Jangan sampai mati lagi nih. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kemudian juga ada sebuah kisah di zaman Sang Buddha juga. Nah, dialami oleh kisah Gotami. Tahu nggak ceritanya? Yang kisah Gotami ini kehilangan anaknya. Tahu ya?
Nah, mungkin ada beberapa yang tahu. Nah, jadi kisah Gotami ini kehilangan anaknya yang dimana pada saat itu anaknya ini sedang bermain-main di taman. Tanpa disadari, ada seekor ular yang mematuk anaknya sehingga anaknya ini meninggal. Nah, yang kemudian karena memang kisah Gotami ini menyayangi anaknya, sangat sayang sekali kepada anaknya. Kemudian dia menggendong anaknya keliling di tiap-tiap perumahan orang sambil menanyakan ataupun meminta obat supaya anaknya bisa dihidupkan kembali. Nah, yang kemudian ada salah satu warga mengatakan, obat yang kamu cari ada di Sang Buddha. Nah, lalu kisah Gotami bertemu dengan Sang Buddha meminta obat supaya anaknya bisa dihidupkan kembali. Akan tetapi Sang Buddha mengatakan, coba kamu keliling di tiap-tiap rumah orang sambil meminta segenggam biji lada dan menanyakan apakah di rumah tersebut tidak ada orang yang meninggal. Bisa dikatakan di rumah tersebut apakah semuanya utuh. Nah, kemudian kisah Gotami melakukan hal demikian, meminta segenggam biji lada, menanyakan kepada tiap-tiap orang, menanyakan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Akan tetapi setiap orang yang ia tanyakan jawabannya sama, yaitu pasti ada keluarga yang meninggal. Nah, yang kemudian kisah Gotami ini menjadi sadar bahwasanya apa yang sudah dialami anaknya tidak akan bisa dihidupkan kembali. Yang artinya memang hal yang wajar ketika ada seseorang yang meninggal. Bahkan anak yang di dalam kandungan pun bisa meninggal, ya, bisa meninggal. Yang baru lahir juga bisa meninggal, ya, bisa meninggal. Apalagi ya, karena memang inilah proses kehidupan. Akan ada lahir, kemudian beranjak dewasa, tua, sakit, pada akhirnya meninggal. Nah, berkaitan dengan meninggal, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, takut tidak mendengar tentang kematian? Benar. Kalau dialami bagaimana? Ya, karena memang kita tidak tahu kapan kita akan meninggal seperti itu. Nah, untuk itu sering sekali Sang Menara katakan, persiapkan diri dengan lakukanlah kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita juga perlu merenungkan bahwasanya tubuh kita ini hanya sebatas kulit, ya, hanya sebatas kulit. Ketika kita meninggal, bisa tidak kita bawa? Tidak, ya. Sama halnya dialami oleh seorang bikuni yang bernama Abhirupananda. Nah, karena sebelum ia ini menjalani kehidupan bikuni, bisa dikatakan ia ini sombong. Sombong dengan apa? Sombong dengan tubuh yang ia miliki, karena memang ia ini sangat cantik sekali, ya, sangat cantik sekali. Banyak sekali para orang-orang yang ingin menikahi dia. Akan tetapi memang bisa dikatakan, nah, ia ini pilih-pilih seperti itu. Harus ada yang cocok, ya. Nah, hingga pada akhirnya ada yang cocok nih, ada yang cocok. Akan tetapi sebelum menjelang pernikahan, yang laki-lakinya malah meninggal, ya, tidak jadi menikah akhirnya. Nah, yang kemudian orang tuanya ini meminta kepada Abhirupananda ini untuk menjadi seorang bikuni, ya, untuk menjadi seorang bikuni. Awalnya memang ia ini menolak untuk menjadi seorang bikuni, karena memang ia ini bisa dikatakan sombong dengan tubuh yang ia miliki. Nah, karena mau tidak mau seperti itu, pada akhirnya ia ini menjadi seorang bikuni. Akan tetapi ia tidak mau bertemu dengan Sang Buddha. Kenapa? Karena memang ketika
ia bertemu dengan Sang Buddha, pasti Sang Buddha mengatakan bahwasanya tubuh kamu ini hanya sebatas kulit, lama-kelamaan juga akan lapuk sehingga pada akhirnya meninggal. Nah, inilah alasan kenapa Abhirupananda ini tidak mau bertemu dengan Sang Buddha. Nah, akan tetapi pada saat itu Sang Buddha membuat sebuah pengumuman lah seperti itu. Pengumuman supaya semua para bhikkhuni datang bertemu dengan Sang Buddha untuk mendengarkan khotbah beliau. Nah, akan tetapi Abhirupananda ini sebenarnya menolak juga awalnya. Namun ada berita lagi bahwasanya tidak boleh diwakilkan seperti itu. Semuanya harus hadir tanpa terkecuali. Nah, hingga pada akhirnya ketika Abhirupananda ini sampai di wihara seperti itu, melihat di samping Sang Buddha ada wanita yang sangat cantik sekali, yang bisa dikatakan lebih muda daripada dia. Nah, siapa wanita cantik ini? Karena memang Sang Buddha memiliki kekuatan seperti itu, beliau ini membuat wujud seorang wanita yang sangat cantik, lebih cantik dari Abhirupananda. Nah, kemudian setelah melihat kecantikan dari wanita yang dibuat wujud oleh Sang Buddha, Abhirupananda ini bisa dikatakan malu, minder lah seperti itu ya, minder karena ada yang lebih cantik daripada dia. Nah, kemudian wujud wanita yang dibuat Sang Buddha tadi itu dibuat juga oleh Sang Buddha. Lama-kelamaan wanita yang dibuat oleh Sang Buddha ini menjadi tua, sudah keriput hingga akhirnya busuk seperti itu, musnah. Nah, kemudian Abhirupananda ini akhirnya menjadi sadar bahwasanya tubuh yang dia miliki ini hanya sebatas kulit. Sama juga dengan diri kita, ketika nanti ada memiliki wajah tampan ataupun cantik seperti itu, sombong terhadap diri sendiri, bahkan bisa dikatakan mengejek orang lain bahwasanya orang tersebut jelek, saya ganteng, saya cantik. Semuanya sama sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Meninggal, ya. Ujung-ujungnya apa? Tua, ya. Sama saja sebenarnya ya. Nah, kemudian juga pernahkah kita merenungkan? Nah, buat anak-anak nih juga nih, pernahkah merenungkan bahwasanya nanti akan menjadi tua? Pernah tidak? Pernahnya sekarang apa kapan? Ya, merenungkan, oh nanti saya tua, gimana ya? Gimana ya saya tua? Apakah saya panjang usia atau tidak ya? Pernah nggak berpikir hal demikian? Pernahnya sekarang. Ya, jadi perlu direnungkan juga ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, seperti apa yang dikatakan ataupun terjemahan dari Parita Abhinha Pacawekanapata yang Bapak Ibu saudara-saudari bacakan tadi, yang dikatakan aku wajar mengalami usia tua. Nah, wajar mengalami usia tua. Ya, syukur-syukur kita yang walaupun nantinya akan mengalami usia tua bisa berumur panjang seperti itu ya. Selanjutnya apa? Aku wajar menyandang penyakit. Nah, karena memang sakit hal yang wajar. Nah, yang kemudian ketika kita sakit seperti itu, lalu berobat ke dokter, sebenarnya Bapak Ibu juga perlu ketahui, ketika kita pergi ke dokter, pasti obat yang dikasih, betul tidak? Obat ini sebenarnya bukan untuk menyembuhkan sebenarnya, akan tetapi untuk meredakan penyakit apa yang kita alami. Ujung-ujungnya apa? Nanti kan sakit lagi kan? Nah, jadi memang bisa dikatakan obat ini untuk meredakan sebenarnya, bukan untuk menghilangkan penyakit. Ya, hal yang wajar. Nah, akan tetapi ketika kita mengalami penyakit seperti itu, jangan sampai kita terlalu berpikir akan sakit tersebut. Terlalu berpikir, kapan saya sembuh? Kok saya sakit-sakit terus ini? Selalu memikirkan hal demikian
tidak baik juga, karena bisa dikatakan bisa saja nanti akan menambah rasa sakit seperti itu ya. Nah, sebenarnya juga pernah mendengar cerita ada seorang yang bisa dikatakan penyakit jantung sudah stadium 4. Nah, akan tetapi karena memang orang ini bisa dikatakan tekun melaksanakan praktik meditasi hingga pada akhirnya sembuh. Bisa. Pentingnya juga melakukan praktik meditasi. Meditasi bisa saja kita lakukan kapanpun, ya. Ketika bangun tidur ataupun menjelang tidur juga bisa duduk merenung. Nah, duduk merenung 5 menit saja cukup. Nah, merenungkan bisa juga merenungkan apa yang telah dilakukan seharian ini. Nah, direnungkan ya, apa yang telah dilakukan seharian ini, apakah ada kesalahan yang dilakukan, bisa diperbaiki supaya tidak terulang kembali, ya, menjadi perenungan. Kemudian setelah mengalami penyakit apa? Kematian ya, aku wajar mengalami kematian ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Akan tiba saatnya ya, akan tetapi kita belum tahu. Nah, makanya ketika ada seseorang yang meninggal seperti itu, yang walaupun bukan keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, nah akan tetapi kita mengetahui ada yang meninggal, kita ikut serta membacakan doa seperti itu. Ikut serta membacakan doa karena apa? Bisa saja suatu saat kita yang akan dibacakan doa. Ya, oleh karena itu lakukanlah ikut serta berbuat baik juga. Ya. Nah, setelah kematian apa? Yang selanjutnya yaitu segala milikku yang kucintai, yang kusenangi akan berubah. Ya, sama halnya ketika semisalkan di dalam salah satu keluarga kita sudah lengkap ya, semisalkan ada kakek nenek, orang tua, anak, seperti itu, ia akan berubah. Semuanya akan berubah. Berubahnya apa? Salah satu pasti akan meninggal. Ya, bisa saja. Berubah juga ketika zaman sudah semakin canggih. Nah, HP yang kita pegang saat ini bisa saja ke depannya diganti. Karena memang ada yang baru seperti itu. Semuanya pasti akan berubah. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, yang kemudian yang kelima, Bapak Ibu, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri. Ya. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu adalah milik kita sendiri, bukan orang lain. Kita berada di sini, tempat ini, melakukan puja bakti, bermeditasi, kemudian Bapak Ibu mendengarkan ceramah dhamma seperti itu. Ini adalah perbuatan baik yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan ataupun dapatkan sendiri, bukan orang lain. Nah, masa Bapak Ibu datang di sini yang tidak datang yang mendapatkan kebaikan? Kan tidak. Nah, jadi yang dialami, yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yaitulah yang akan didapatkan. Nah, pentingnya kelima perenungan ini, ya, kelima perenungan ini yang ada di Parita Aditha Pacawekan. Wajah tua, sakit, meninggal, kemudian apa yang dimiliki, disenangi, semua akan berubah. Dan juga karma apapun itu akan menjadi milik sendiri. Baik dan buruk yang dilakukan, itulah yang akan diwarisi. Nah, kelima poin penting ini yang hendaknya menjadi perenungan untuk kita semua. Ya, sebelum Samanera mengakhiri, Samanera memberikan sebuah filosofi tentang sebuah pensil. Ya, filosofi tentang sebuah pensil, yang dimana pensil ini sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita. Pensil tentunya bisa dituliskan, ya, bisa dituliskan, yang artinya yang kita tuliskan tersebut akan menjadi sebuah kenangan yang di masa yang akan datang. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga
masa yang lalu, masa yang lampau ataupun yang masa yang mendatang itu seperti halnya semisalkan 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu itu sudah bisa dikatakan di masa lampau. Yang bisa dikatakan di masa depan 1 menit ke depan, 2 menit, 5 jam ataupun seterusnya itu sudah bisa dikatakan di masa yang akan datang. Ya, jadi pensil ini jikalau kita tuliskan hal-hal yang baik seperti itu akan menjadi sebuah kenangan yang baik juga. Sama halnya ketika kita sering melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu akan tertulis, akan tertanam di dalam diri kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pensil jikalau dituliskan masih bisa dihapus, ya, masih bisa dihapus. Berbeda halnya dengan pulpen. Tidak bisa dihapus, bisa, akan tetapi masih ada bekasnya, ya, masih ada bekasnya. Kemudian pensil ini tentunya masih bisa dihapus, hilang, ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita ada melakukan kesalahan yang tidak sengaja seperti itu, perbuatan yang dilakukan tidak baik, akan tetapi tidak sengaja, masih bisa dihapus. Yang artinya masih bisa diperbaiki seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan masih bisa diperbaiki, kemudian jangan sampai diulangi kembali, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika pensil ini patah, yang kemudian ketika kita ingin menggunakan kembali, tentunya kita raut kembali, ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Pensil ketika patah sama dengan kehidupan kita ketika kita adanya sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Masalah yang kita alami seperti pensil yang patah. Kemudian tidak menutup kemungkinan kita masih bisa bangkit kembali, masih bisa semangat kembali. Sehingga kita tidak akan pernah ataupun kita tidak akan terpuruk lagi di dalam sebuah kesedihan, di dalam sebuah permasalahan seperti itu. Sama juga ketika pensil yang patah, ketika diinginkan ataupun menggunakan kembali tentunya masih bisa diraut. Ya. Pada intinya ketika ada permasalahan di dalam kehidupan kita, kita masih bisa bangkit, harus semangat kembali, jangan sampai menyerah seperti itu, ya. Kemudian pensil ini berbagai macam warna, ya, berbagai macam warna. Yang kemudian ketika dijadikan satu pasti akan menjadikan ataupun jadi warna yang indah, ya, betul tidak? Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lihat saja sekarang bajunya berbeda, ya, berbeda warna, merek, ya, berbeda-beda. Nah, jikalau bersama-sama seperti akan menjadi warna yang indah, ya, bersama-sama melakukan perbuatan baik ini sangat indah sekali. Nah, samanera bisa dikatakan senang juga. Nah, jikalau berbuat baik itu sangat menyenangkan sekali. Samanera alami sendiri, ya, berbuat baik itu menyenangkan sekali. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jikalau ada kesalahan yang dilakukan, jangan sampai terulang kembali, hendaknya diperbaiki, ya, diperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan juga orang tua sangat baik sekali. Nah, contoh saat ini mengajak anaknya datang bersama-sama di sini melakukan perbuatan-perbuatan baik, hal yang sangat baik sekali, ya, karena ini memang menjadi contoh yang akan dilakukan oleh anak di kehidupan yang akan datang ataupun pada saat anak beranjak dewasa, ya. Jadi demikian apa yang dapat Samanera sampaikan. Nah, semoga di akhir ataupun penutup sebulan pendalaman dhamma ini yang akan menjadi lusa untuk kita merayakan hari Wesak seperti itu, bisa dikatakan apakah umat-umat ini senang, ya, dengan Samanera. Nah, sebenarnya, ya, Samanera dapat jadwalnya 3 kali, ya, 2 kali SPD, 1 kalinya detik-detik. Nah, malam ini datang lagi, ya. Saya pikir, wah, senang, ya, mungkin umat-umatnya, ya. Saudara berpikir hal demikian. Nah, karena memang nanti setelah detik-detik
Nggak tahu Semanera bisa datang kembali apa tidak ya. Tanggal 24 sudah ke Bintan seperti itu, sudah ke Bintan, yang kemudian tanggal 25, 26 Wesak di sana. Tanggal 26 langsung balik ke Batam, Wesak lagi sorenya langsung. Ya, nah semoga nanti ada karma baik bisa datang kembali ya. Dan juga karena memang nanti di tanggal 22 Juni sudah pindah ke Medan. Ya, ke Medan nanti. Ya, semoga saja ada karma baik untuk kita semua. Nah, di momen Wesak ini semoga juga bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Semoga ya. Dan semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, usia yang panjang, kesejahteraan, dan semoga apa yang menjadi keinginan bisa terwujud terlaksana. Dan semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma, sambil sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.